Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan yang pertama Nurul Kiki Pratiwi, yang kedua Eva Oktaviani, yang ketiga Jessico, yang keempat Christopher Wijaya, yang kelima Edo Ardiansyah. Lalu mempunyai peran masing-masing. Yang pertama pasien yang diperankan oleh Ziko, yang kedua adik pasien yang diperankan oleh Kristo, yang ketiga kakak pasien yang diperankan oleh Edo, yang keempat perawat satu yang diperankan oleh Eva, yang kelima perawat dua yang diperankan oleh Nurul. Untuk kasusnya akan dibacakan oleh Nurul. Suatu malam di ruang anggrek kelas utama di Rumah Sakit Medika Respati Yogyakarta, dirawatlah pasien yang bernama Jiko. Jiko dirawat sudah 3 hari di rumah sakit tersebut. Kebetulan malam itu yang berjaga adalah perawat Eva yang baru saja bekerja 1 bulan di rumah sakit tersebut. Karena baru lulusan dari jenjang pendidikannya, berhubung malam itu sangat larut, perawat Eva merasa kelelahan, maka terjadilah kejadian yang tidak diinginkan. Setelah melakukan tindakan pemberian obat pada seluruh pasien di ruang anggrek, perawat Eva datang ke ruang utama kamar tersebut, yaitu ruang pasien Jiko untuk membenarkan infus yang macet. Dan di sana hanya ditunggu oleh adiknya karena belum waktunya jam besuk dan anggota keluarga yang lain belum datang. Permisi, selamat malam. Ya, selamat malam, Sus. Dengan pasien Ziko ya? Ya, Sus. Ini loh, Sus. Infus kakak saya macet. Terus tangannya juga bengkak. Baik, saya lepas dulu ya infusnya, terus saya pindah di tangan yang satunya agar bengkaknya tidak semakin membesar. Ya, Sus, dipindahkan saja. Setelah mendapat persetujuan dari keluarga pasien, akhirnya perawat Eva mengganti infus pasien di tangan satu lagi. Karena kesulitan memasang aboket, perawat Eva tidak memperhatikan adanya udara di dalam selang infus pasien. Permisi ya Mas, saya masukkan jarumnya. Iya, Sus. Sebentar lagi selesai. Baik, saya sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Loh, Sus, itu ada udara di dalam selang. Katanya berbahaya, Sus. Apa tidak apa-apa itu, Sus? Iya Mbak, tidak apa-apa. Nanti kalau kenapa-kenapa bagaimana, Sus? Tidak kenapa-napa Mas, tenang saja. Ya sudah, Sus. Kalau tidak apa-apa, nanti kalau terjadi sesuatu, saya akan panggil suster. Baik Mas, saya permisi dulu ya. Ketika sudah tiba jam besuk, datanglah kakak pasien yang kebetulan seorang dokter di rumah sakit yang berbeda. Dan adik pasien menceritakan apa yang terjadi selama dia menemani kakaknya tersebut di rumah sakit. Dan saat itu juga pasien mengalami shock. Dek, tolong panggilkan perawat malam ini. Iya, Kak. Sus, kakak saya syok. Iya, Dek, ada apa? Jangan panik dulu ya, Dek. Tolong bicara pelan-pelan ya, Dek. Ya, Sus. Kakak saya itu tiba-tiba syok. Nadinya susah diraba. Ini bagaimana ya, Sus? Nafasnya juga tersengal-sengal. Baik, Dek, saya akan ke sana. Sebelum saya ke sana, saya dokter terlebih dahulu ya. Ada apa, Sus? Saya telepon dokter dulu ya. Kamu ke kamar anggrek 10. Di ruang pertama, adiknya tadi melapor katanya klien mengalami shock. Baik, Sus. Sesampainya di kamar utama pasien Ziko, perawat Eva merasa kebingungan dengan kondisi pasien dan berpikir apa yang salah dengan tindakannya. Sebelum perawat Eva menyadari kesalahannya, kakak pasien meminta perawat Eva untuk menghubungi dokter.
Sus, cepat panggil dokter spesial adik saya. Kalau tidak segera diganti, nanti adik saya makin parah. Iya, Mas. Tadi sudah dihubungi oleh perawat Nurul. Ini perlu tindakan cepat loh, Sus. Adik saya sudah shock seperti ini. Iya, Mas. Mohon maaf. Tapi ini perawat Nurul sedang menghubungi dokter. Karena keadaan malam hari dan dokter yang bertugas sulit dihubungi, maka pasien Ziko akhirnya meninggal dunia dan terjadilah konflik yang lebih besar antara perawat Eva dan keluarga pasien Ziko. Kak, coba periksa nadi Kak Ziko. Nadi Kak Ziko kenapa? Memeriksa nadi dan tanda-tanda vital klien. Adik pasien. Kak Ziko kenapa, Kak? Kakak pasien. Ya Allah, Dek. Kak Ziko sudah meninggal. Dek, cepat panggil dokter. Masih dengan kondisi panik dan bingung, perawat Eva bergegas pergi. Perawat Eva pergi ke nurse station untuk menghubungi dokter yang menangani klien Ziko, namun dokter tetap tidak bisa dihubungi hingga jenazah Ziko telah disiapkan untuk dipulangkan pagi harinya. Dokter yang menangani klien Ziko belum bisa dihubungi dan gugatan untuk perawat Eva dari keluarga klien pun terjadi pada hari itu juga. Dan keluarga pasien datang ke nurse station ruang anggrek. Saya tadi sudah melapor tindakan perawat Eva yang dianggap Saya tadi sudah melapor tindakan malpraktek dari salah satu perawat ruang ini ke direktur rumah sakit ini. Jika hal ini tidak segera diatasi, saya akan melapor ke jalur hukum. Kepala ruangan. Ya. Buka teks. Begini Mas, saya tidak terima. Salah. Baik Mas, saya sudah memberi teguran kepada anggota saya dan dari pihak rumah sakit juga sudah melakukan tindakan disiplin untuk perawat yang melakukan kesalahan. Gimana Mas? Saya tidak terima. Baik Pak, saya tidak terima yang dilakukan oleh Tapi saya menginginkan jalur hukum. Karena adik saya sudah memperingatkan bahwa ada udara di dalam selang infus, tapi perawat itu mengatakan tidak apa-apa, dan sekarang adik saya meninggal. Saya minta keadilan Anda. Baik Mas, saya sudah memberi teguran kepada anggota saya dan dari pihak rumah sakit juga sudah melakukan tindakan disiplin untuk perawat yang melakukan kesalahan ini. Gimana? Saya ingin berhukum, Mbak. Pak, ini sudah termasuk praktek. Aku ada foto sih. Bagi kucing anjing. Bagi kucing. Lagi itu, bagi kucing Saya sebagai kepala ruangan pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Mas atau Mbak atas kesalahan yang dilakukan oleh anggota saya, dan mengenai jalur hukum yang Mas inginkan, akan lebih baik jika Mas membicarakan langsung kepada perawat Eva yang malam ini bertugas yang sedang bertugas di ruangan direktur. Baik, terima kasih.
Dan akhirnya konflik pun berlanjut ke jalur hukum dan Eva mendapat tindakan disiplin dari rumah sakit. Silakan Kristo. Mungkin sekian dari role play kami. Ada lebih dan kurangnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.